Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Irwan Yulianto dengan NPM 2021 14500 dari kelas R3N. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Secara etimologis, kata individu diadaptasi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu individu, di mana artinya tidak terbagi. Istilah tersebut merujuk pada suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Sehingga dalam hal ini individu merupakan suatu kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Menurut H. Hartomo, terdapat 3 aspek yang melekat pada individu dan saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu pertama, aspek organik jasmania, kedua, aspek psikis rohania, ketiga, aspek sosial. Suatu masyarakat merupakan latar belakang keberadaan identitas individu. Pada perkembangannya, individu tersebut mengalami sejumlah bentuk sosialisasi sehingga dapat mengembangkan 3 aspek individu, yaitu yang seperti yang di atas tadi di dalam dirinya. Menurut Aristoteles, di alam ini ada 3 jenis makhluk yang berjiwa, yang tarafnya bertingkat-tingkat. Pertama, anima vegetativa, yakni roh tumbuh-tumbuhan yang fungsinya hanya terbatas pada makan dan berkembang biak. Kedua, anima sensitiva, yaitu roh hewan yang berfungsi mengindera, menggunakan nafsu atau perasaannya untuk bergerak dan bertindak. Ketiga, anima intelektiva, yaitu roh manusia yang diantara fungsinya yang penting adalah berpikir dan berkehendak. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada yang persis sama walaupun kembar. Ciri-ciri individu secara umum. Pertama, individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan lainnya, meskipun memiliki ciri umum yang sama sebagai manusia. Kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat, sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Ketiga, individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keempat, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Kelima, individu memiliki naluri. Naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Dan terakhir, individu akan memiliki karakteristik yang sama dengan individu lainnya yang berada dalam kelompok yang sama. Karakteristik individu. Pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. Umumnya, individu yang memiliki karakter ini suka berpikir secara mendalam, cerdik, kreatif, artistik, memiliki rasa penasaran tinggi, inovatif, dan sering merefleksikan diri. Kedua, kehati-hatian, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Umumnya, individu dengan karakter ini memiliki disiplin yang tinggi, rajin, dapat diandalkan, bertanggung jawab, serta bekerja dengan cermat dan terperinci. Ketiga, ekstraversi, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, individu dengan karakter ini senang bergaul, ramah, antusias, mudah bersosialisasi, dan tegas. Keempat, kesepahaman, yaitu karakter individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Umumnya, individu dengan karakter ini suka menolong, tidak egois, bisa dipercaya, penuh perhatian, dan tidak menyukai perselisihan. Dan yang terakhir, neokritisme, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial, karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Menurut tim sosiologi pada tahun 2002, ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Antara lain, pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Kedua, terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Ketiga, mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. Keempat, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu.
Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Setelah berabad-abad, konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu, di mana memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari satu, dorongan untuk makan, dua, dorongan untuk mempertahankan diri, tiga, dorongan untuk melangsungkan jenis. Dari tahapan di atas, menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial di mana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan, sehingga komunikasi antar masyarakat ditentukan oleh peran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam perkembangannya, manusia juga mempunyai kecenderungan sosial untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan masyarakat yang terdiri dari satu, penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan, di mana manusia menerima bentuk-bentuk pembaharuan yang berasal dari luar sehingga dalam diri manusia terbentuk sebuah pengetahuan. Kedua, penghematan tenaga, di mana ini adalah merupakan tindakan meniru untuk tidak terlalu menggunakan banyak tenaga dari manusia, sehingga kinerja manusia dalam masyarakat bisa berjalan secara efektif dan efisien. Secara garis besar, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal, yakni pertama, tekanan emosional. Ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Kedua, harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan, maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain. Karena kondisi tersebut, di mana orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula. Ketiga, isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Faktor-faktor interaksi sosial. Pertama, imitasi. Imitasi adalah mematuhi kaidah-kaidah yang sudah ada, mengkopi dan meneruskan aturan yang telah berlaku. Kedua, sugesti. Sugesti adalah suatu ide yang didasari oleh kepercayaan diri, inisiatif atas dasar ilham, egosentris, atau wawasan pengetahuan. Kemudian diterima oleh pihak lain, baik secara otoriter ataupun karena berwibawa dan berpengaruh. Ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah proses pencarian diri dengan melalui penglihatan terhadap orang lain yang idealkannya. Hal tersebut berlangsung secara tidak sadar disertai adanya keinginan untuk mencontoh. Dan terakhir, simpati. Simpati adalah rasa tertarik seseorang terhadap orang lain. Hal tersebut didasari oleh penghormatan karena mempunyai kelebihan, kemampuan yang patut dijadikan contoh. Rasa simpati keluar dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Kemudian timbul rasa untuk memahami pihak lain dan keinginan untuk bekerja sama. Macam-macam interaksi sosial. Menurut Mariyati dan Suryawati pada tahun 2003, interaksi sosial dibagi menjadi tiga macam, yaitu pertama, interaksi antara individu dan individu. Dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi positif ataupun negatif. Interaksi positif jika hubungan yang terjadi saling menguntungkan. Interaksi negatif jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya. Kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun negatif. Bentuk interaksi sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisinya. Ketiga, interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Interaksi sosial kelompok dan kelompok terjadi sebagai satu kesatuan, bukan kehendak pribadi. Misalnya, kerjasama antara dua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan dari materi di atas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.